Dan untuk mengetahui lebih jauh pemirsa mengenai maraknya judi online di tengah masyarakat, telah hadir di secara kita bersama di Zoom Ida Ruwaida selaku pengamat sosial sosiologi Universitas Indonesia. Selamat pagi Mbak Ida. Selamat pagi, Ya Mbak Ida, salam sehat untuk kita semua. salam sehat pastinya Mbak Ida. Ya saat ini kita ketahui bahwa maraknya judi online ini tidak hanya sampai ke kalangan dewasa tapi juga anak-anak ini Mbak. Sebenarnya apa sih yang membuat dan menyebabkan masyarakat ini tertarik untuk mencoba judi online ini sendiri Mbak? Ya, sebetulnya kalau kita bicara secara sosiologis, masyarakat kita itu sebetulnya sudah lekat juga dengan praktek judi begitu. Nah, ini yang saya kira perlu dicermati ya. Karena ketika masuk ke era digital, praktek-praktek online ini sebetulnya di berbagai aktivitas kan memang juga marak. Termasuk diantaranya adalah judi begitu. Nah, yang menjadi juga penting sebetulnya ini kan ada masyarakat-masyarakat yang sebetulnya itu juga tidak tahu bahwa apa yang sudah sedang dilakukan oleh mereka itu sebetulnya adalah salah satu bentuk judi. Karena memang kita harus memilah setidaknya ada dua kelompok gitu ya. Kelompok yang sadar sedang berjudi, ada kelompok yang sebetulnya memang tidak menyadari bahwa praktek yang dilakukannya adalah judi begitu. Karena contohnya adalah melalui game-game gitu ya kan kemudian game-game itu menawarkan profit atau keuntungan yang terus kemudian dipahami oleh mereka sebagai sebuah ya insentif begitu. Nah, tapi kan kemudian isu mendasar dari judi ini kan candu ya. Sehingga mereka melakukan secara terus-menerus dan biasanya memang di awal diberikan kemudahan yang terus kemudian secara tidak sadar kita akhirnya terjebak dan berupaya untuk kemudian dalam tanda kutip gitu ya, invest mengeluarkan biaya gitu. Karena judi kalau kita nyebutnya kan kaitannya dengan cost dan kemudian benefitnya apa kan gitu ya, rewardnya apa. Nah, yang tidak disadari oleh mereka ternyata lebih banyak cost daripada reward yang mereka dapatkan atau benefit yang mereka dapatkan. Itu sih kurang lebihnya ya bicara tentang praktek Ya. judi yang sekarang disebut lebih marak judi online. Tadi yang saya Mm-mm. tegaskan bahwa masyarakat kita memang sudah lekat dengan praktek judi ini. Zaman dulu togel, saya ingat Ya. kalau Rabu malam kalau tidak salah di beberapa wilayah itu macet gitu ya, karena menunggu nomor yang akan keluar dan apakah nomor mereka itu kemudian keluar dan memberi keuntungan seperti itu. Iya. Nah, saya kira ini yang menjadi penting dan praktek judi itu tidak hanya melekat pada lapis Ya. menengah atas, tapi yang justru lebih banyak justru lapis bawah begitu yang Nah, ke sebetulnya bawah ya. secara ekonomi membuang, mubazir dananya begitu. Ya, tadi Mbak Ida juga menegaskan bahwa ada dua kelas masyarakat, ada yang sadar dan juga ada yang tidak sadar ya Mbak ya. Lalu bagaimana kalau misalkan masyarakat di Indonesia ini emang sudah terbiasa ya Mbak diiming-imingi dengan keuntungan yang menarik sehingga lebih tertarik bermain judi online seperti itu Mbak? Iya, karena kan memang iming-iming ya. Jadi kalau dalam apa namanya perilaku manusia itu kan sebetulnya mereka berorientasi pada profit begitu Ya. ya dengan modal yang sekecil-kecilnya begitu. Nah, itu yang kemudian di apa namanya dikembangkan karena ketika kita ngomong judi ini kan praktek ya, industri ya. Sudah menjadi sebuah industri bagaimana kemudian mereka berusaha untuk menjaring sebanyak-banyaknya dalam tanda kutip konsumen atau klien begitu. Nah, ini yang saya kira jadi penting untuk Mm. disadari begitu. Nah, hanya yang tadi saya sampaikan pada kelompok-kelompok yang sebetulnya tidak menyadari, itu kan perlu ada literasi atau edukasi yang secara masif. Ya. Jadi ketika apa namanya nih pemerintah marak gitu ya menuntaskan atau memberantas judi. Nah, salah satunya juga melakukan edukasi sebesar-besarnya begitu ya, Ya. termasuk diantaranya mana
game-game misalnya contoh begitu ya, karena game ini kan juga dimanfaatkan oleh para, apa namanya tadi, industrialis atau kapitalis judi begitu ya. Nah, itu yang saya kira perlu diumumkan gitu ya, karena saya memang melihat ya bahwa pemerintah berupaya keras dan kemudian juga menutup akun-akun yang dicurigai sebagai akun-akun yang, Mempromosikan ya. mempraktekkan judi gitu ya. Nah, tapi ini kan juga perlu disampaikan kepada masyarakat, akun-akun yang juga yang tadi ya, yang sebetulnya punya praktek terselubung, praktek judi terselubung gitu. Karena ini kan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat begitu. Ya, kalau berbicara mengenai dampaknya sendiri nih Mbak, apa sih sebenarnya dampak nyata dari judi online yang tidak hanya kita dari segi ekonomi saja ya Mbak ya, bahkan psikis dan sosial sudah merambah ke anak-anak ini, itu bagaimana sebenarnya dampak pada masyarakat sendiri? Ya, saya kira kan dampaknya berlapis ya. Jadi ini dampaknya sebetulnya bisa kalau kami menyebutnya mungkin dampak dari mulai level mikro individual sampai kemudian meso keluarga seperti kasus yang keluarga tingkat perceraian yang semakin tinggi yang distimuli oleh judi online, bahkan sebetulnya sudah juga ada kasus pembunuhan yang sebetulnya kemudian itu ditengarai sebagai salah satu pemicunya adalah karena judi online. Nah, kemudian juga tidak hanya di level meso ya, di level makro, di tingkat, apa namanya, negara, bahkan masyarakat kan ini juga punya pengaruh ya. Misalnya tingkat kriminalitas yang dipicu oleh judi online, misalnya ya karena mereka perlu uang dan kemudian salah satu cara untuk mendapatkan sumber dana tersebut adalah dengan melakukan aksi-aksi kriminal, dan negara sendiri kan dilemahkan ya. Jadi kita tahu bahwa negara ini, salah satu cara melemahkan negara ya salah satunya bukan hanya sekedar narkoba, tapi juga judi ini. Karena kan kita bicara ekonomi, negara menjadi terserap di tempat yang sebetulnya tidak produktif begitu. Nah, ini kan juga jadi penting ya diperhatikan dampaknya begitu. Ya, di level individu saya kira ini juga menciptakan satu, penyakit psikososial disebutnya begitu ya. Bukan hanya tingkat gangguan kejiwaan, sebetulnya kan candu itu sendiri menunjukkan satu bentuk, gangguan kejiwaan begitu ya. Tapi kan kemudian juga, bisa dalam pengertian kalau dia bekerja bisa tidak produktif, kalau dia siswa atau bahkan mahasiswa, karena kan juga, apa namanya, kaum terdidik juga ada yang, dalam tanda kutip ya, terdidik dalam pengertian punya latar belakang pendidikan yang relatif baik begitu ya, ternyata juga, menjadi pecandu begitu. Nah, ini kan juga kemudian kita pertanyakan apakah dia bisa, apa namanya, sehat baik secara mental maupun secara sosial begitu. Oke. Ternyata banyak sekali dampaknya, tidak hanya dari diri sendiri, tapi juga bagi pemerintah, bagi negara juga berdampak buruk terhadap adanya judi online ini ya Mbak ya. Lalu bagaimana sih Mbak sebenarnya peran pemerintah dalam pemberantasan judi online ini? Ya, saya kira kalau kita mencermati apa yang sekarang sedang marak dilakukan, itu kan sebetulnya memang, pemerintah sudah mulai ya, lebih ini ya, tapi kan kita berekspektasi sebetulnya tidak hanya reaktif pendekatannya, karena kan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan karena tadi dampaknya sebetulnya bisa dilihat pada 3 level bahkan 4 level ya kalau kita mau menggunakan pendekatan ecological, approach ya. Bukan hanya di level mikro, meso, makro, tapi juga ekso ya. Karena kita juga apa namanya, mengetahui bahwa dalam tanda kutip gitu ya, pada level-level institusi jangan-jangan ada normalisasi juga praktek judi Ya. ini begitu. Yang karena kan ini juga bukan hanya praktek individual tapi juga bisa dilakukan secara kolektif. Misalnya ketika bicara ya dalam tanda kutip memang kita ngomongin oknum atau aparat, yang kemarin itu ya kebetulan dia penegak hukum. Nah, ketika dia mempraktekkan ini, khawatirnya sebetulnya karena banyak orang yang terjebak gitu ya di perjudian ini itu sebetulnya juga karena pengaruh lingkungan. Nah, yang kita tengarai jangan-jangan juga lingkungan kerja itu yang saya sebut sebagai level EXO. Nah, oleh sebab itu tadi ketika ditanya apa yang sebetulnya bisa dicoba dilakukan, ya memang harus masuk ke 4 level tersebut begitu. Nah, artinya siapa yang sebetulnya ini apakah semua menjadi tanggung jawab negara karena ini kan sudah menjadi bukan hanya sekedar masalah sosial ya kalau kami orang sosiologi udah menyebutnya sebagai
sebagai masalah societal. Societal itu adalah banyak hal yang dalam tanda kutip akar persoalannya juga harus. Jadi kalau menutup akun gitu ya, kan saya juga mengetahui ya, ketika akunnya ditutup muncul gitu ya, Akun baru sungguh ya, Mbak. 1000 lagi akun yang Ya. baru lagi misalnya seperti itu. Nah, jadi kita tidak hanya bisa menyelesaikan dari simptomnya saja, tapi mencoba mencermati betul begitu ya. Nah, tadi saya sampaikan edukasi yang luas, literasi yang luas, apakah ini menyertakan institusi pendidikan sebagai agen juga begitu ya. Kemudian institusi-institusi agama, seberapa banyak sih sebetulnya ceramah-ceramah misalnya ke khutbah Jumat ataupun apa gitu ya, misalnya yang bicara tentang judi dan dampaknya, karena dampaknya yang sebetulnya juga menjadi penting gitu. Ya. Karena kita khawatir sebetulnya tidak terlalu masif juga di level masyarakat begitu. Nah, termasuk kalau saya lebih juga mencermati kaitannya dengan keluarga begitu ya. Karena keluarga ini yang paling terdampak sebetulnya. Karena pelaku judi biasanya memang tidak pernah berpikir tentang risiko. Ya. Dan ini juga menjadi bagian dari kultur masyarakat kita yang cenderung abai terhadap risiko. Nah, termasuk dalam konteks judi begitu. Nah, siapa yang masuk ke ranah keluarga gitu ya? Ini kan juga komunitas sekitar yang sebetulnya juga bisa ikut dilibatkan begitu. Jadi ini memang harus ada istilahnya ini menjadi apa namanya perang melawan judi ini sudah darurat ya melawan judi gitu. Nah, saya kira ini perlu ada gerakan yang sifatnya memang masif Ya. begitu. Ya, kalau berbicara mengenai tadi langkah-langkah yang tepat untuk memberantas judi online ini, sebenarnya apa sih sebenarnya dan juga solusi untuk masyarakat yang sudah kecanduan dari judi online sendiri ini apa nih Mbak? Apakah caranya dengan rehabilitasi juga mumpuni selain edukasi tadi yang sudah Mbak Ida sebutkan? Ya, saya kira kan kalau tadi ya di level individu, tadi saya sudah sampaikan dan ini saya kira sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pelaku judi itu biasanya memang pecandu. Nah, ini kan bukan sama halnya ketika kita bicara tentang mereka yang pecandu narkoba atau zat adiktif dan zat adiktif lainnya itu kan tidak ada cara lain kecuali memutus rantai itu juga bukan satu hal yang mudah gitu ya. Bagaimana memutus supaya mereka tidak mengakses lagi itu salah satu yang paling mungkin dicoba dilakukan, tapi kan kemudian perlu ada upaya rehabilitasi dalam tanda kutip, perlu bagaimana kemudian dia tidak lagi berpikir berkeinginan gitu ya, karena biasanya dana seberapa pun kemudian dialokasikan gitu. Kalau 5.000 kurang ya dia 10.000 naik sampai kemudian 1 juta dan seterusnya begitu. Nah, ini Baik. yang menurut saya menjadi sangat penting begitu. Oleh Baik. sebab itu memang saya tidak tahu ya apakah memang perlu ada lembaga khusus. Jangan sampai ada juga badan kayak seperti BNN gitu ya. Ya, Tapi baik. kan ini jadi penting ada pendekatan yang tadi sifatnya memang masif begitu, Benar sekali. melibatkan banyak In- pihak begitu. Ya, intinya masyarakat lebih sadar sendiri ya Mbak ya terkait dengan adanya judi online ini berdampak buruk terhadap kita sendiri. Oke, baik, terima kasih Mbak Ida sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Pagi Garuda TV. Salam sehat dan sukses selalu Mbak Ida.